Quran. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Selanjutnya akan ada tausiah, lalu dilanjutkan dengan ucapan Hari Raya Idul Fitri. Yang berikutnya yaitu doa dan penutup. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Rifka Koturnida dari Kesehatan Masyarakat semester 6. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca berikut yang mendengarkan sama-sama Allah limpahkan pahala yang luar biasa. Baik, langsung saja acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator disilakan.
Acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Ibu Dr. APT Zilhadia MSI. Disilakan. Ya, baik, terima kasih Galih Rafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Profesor Dr. Dede Rosyada yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Selamat datang Prof. Dede di keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan dan terima kasih banyak sudah berkenan untuk bersilaturahmi dengan kami, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Yang kami hormati para wakil dekan, kemudian Kaprodi, Sekprodi, Kaba, Kasubag, kemudian seluruh dosen, ya tenaga kependidikan, kepala laboratorium, gugus jaminan mutu, dan seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan mudah-mudahan Bu Rektor bisa segera bergabung. Sekarang belum ya? Kebetulan Bu Rektor lagi di luar kota dan tadi Pak Iqbal, sekretarisnya menyampaikan bahwa jika sinyalnya bagus, beliau akan bergabung dengan kita di sini. Kebetulan juga lagi dinas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk dan indah ini keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan bisa melakukan acara halal bihalal setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, kemudian kita merayakan Idul Fitri, kemudian di Ramadan kemarin Prof. Dede alhamdulillah Fakultas Ilmu Kesehatan melakukan pembinaan terhadap seluruh sivitas akademika melalui sarana Khatmul Quran yang pada kegiatan tersebut selama 4 kali kami lakukan khatam dan kemudian juga mendapatkan tausiah dari narasumber yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu ini adalah hal yang patut kami syukuri semua dan alhamdulillah kita sampai di acara halal bihalal minggu kedua setelah Idul Fitri dan kebetulan juga kemarin kita raker jadi luar biasa kegiatan kita ya. Namun alhamdulillah seluruh sivitas akademika diberi oleh Allah kesehatan, kesuksesan gitu ya, terus berkesinambungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian salat beserta salam buat uswatun hasanah kita Rasulullah SAW yang merupakan manusia yang telah Allah turunkan di muka bumi ini untuk senantiasa kita contoh, kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari aktivitas individu, aktivitas bermasyarakat, aktivitas di kampus ya, aktivitas semuanya gitu, bahwa Rasulullah lah yang senantiasa kita contoh. Prof. Dede, kemudian juga teman-teman semua yang saya hormati, tentu acara halal bihalal ini kita tujukan ya bukan hanya sekedar saling bersua gitu ya, tapi kita berharap bahwa silaturahmi yang semakin kokoh di antara kita semua, kemudian juga saling bermaaf-maafan sudah pasti gitu ya. Kemudian kita juga berharap bahwa pada kesempatan ini kita akan mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya, sebuah pencerahan di mana kita berharap bahwa dengan halal bihalal kita dapat membangun produktivitas dan kekuatan institusi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan bekal Ramadan kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal, mudah-mudahan ke depan kita semakin menguatkan eksistensi dan peran serta prestasi-prestasi Fakultas Ilmu Kesehatan di tengah-tengah seluruh persoalan yang ada,
mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa terus berbenah diri untuk mencapai prestasi-prestasi. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami Civitas Akademika Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya Dekanat menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. APT Zilhadia MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA selaku Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema Membangun Produktivitas dan Kekuatan Institusi. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dekan Cikes, Ibu Dr. Zilhadia APT. Yang saya hormati para wakil dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati para dosen lingkungan Fikes dan juga mungkin para pegawai termasuk ya Bu Dekan ya, para pegawai. Ya, Prof. Mahasiswa. Kalau Fakultas Akademika itu masuk mahasiswa ya, para mahasiswa yang hadir. Pertama-tama saya sampaikan al-aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Yang paling pokok itu minta maaf ya kepada semua teman-teman di Fikes ya. Ketika mungkin waktu saya masih terlibat dalam urusan-urusan organisasi dan manajemen UIN ya saya banyak mengecewakan teman-teman lah ya gitu kan. Dan berbagai keputusan yang harus kita ambil kan. Ya, mohon maaf karena kadang-kadang kita memutuskan itu benar menurut kita tapi tidak nyaman di mata banyak orang. Maka kemudian pejabat-pejabat itu paling harus sering bersilaturahim, berhalal bihalal karena pasti ngambil keputusan, pasti setiap perusahaan tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kalau tidak menyenangkan semua orang, membuat orang lain kemudian tidak nyaman, menurut pandangan di atas fikih ya. Kalau menurut pandangan spiritualitas itu kan agama itu kan ada regulasi, ada level regulasi, ada level spiritualitas gitu kan. Nah, sampai ke level spiritualitas itu ketika orang tidak nyaman apapun walaupun kita benar, tetap itu harus kita minta maaf. Karena membuat orang itu merasa terzalimi. Maka para dosen juga ya kalau muji mahasiswa jangan membuat mereka tidak nyaman gitu. Salah jangan dibentak-bentak gitu. Karena kalau dibentak-bentak itu lalu kemudian tidak nyaman, lalu kemudian ya dosa enggak sih kita? Karena kalau pengertian orang-orang spiritual itu setiap orang yang merasa terzalimi ya itu adalah perbuatan yang harus kita minta maaf. Kemudian yang berikutnya ini saya ingin berpartisipasi sedikit tentang halal bihalal kepada teman-teman di Fikes ya, Fikes atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Bahwa halal bihalal ini memang tradisi awalnya ya asbabul wurudnya halal bihalal itu kan tahun 48 ketika Indonesia ini Bung Karno itu di kiri ada komunis, di kanan ada DITI. Di dalam lingkaran dia banyak orang pro komunis dan pro DI, pro DITI gitu. Jadi orang bermacam-macam berbagai macam perspektif, pendapat, riuh di negara ini. Lalu Bung Karno berbicara sama ulama-ulama NU.
Gimana nih supaya silaturahim kita terbentuk lagi? Ya udah kita bikin acara aja lah habis Ramadan ini. Caranya apa? Kata halal bil halal, artinya semua saling menguraikan ketidaksukaannya, menjelaskan ketidaknyamanannya, lalu kemudian kita saling memaafkan satu sama lain. Halal itulah halal bil halal. Tapi kemudian sekarang ditarik oleh para kiai kita, para ustadz kita, para asatiz kita, bahwa halal bihalal itu dalam konteks, dibawanya ke dalam konteks Ramadan, di mana Ramadan itu kan ada sebuah hadis, saya ambil ujungnya saja ya, ujungnya begini, kharaja min zunubihi kayame waladatu ummuhu. Di awalnya itu kan man qama ramadhana imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayame waladatu ummuhu. Jadi barang siapa orang melakukan qiyamul Ramadan dengan dasar iman, ihtisab, itu keluar dari semua dosanya itu seperti dia ketika pada hari dilahirkan dari rahim ibu. Kalau lahir hari pertama dari rahim ibu kan nggak ada dosa sama sekali, bersih gitu. Tapi yang diminta itulah ihtisab oleh Rasulullah, itu ditekankan betul ihtisab gitu. Ihtisab itu kita melakukan evaluasi diri, apa sih kesalahan-kesalahan kita kepada siapapun lah ya. Soalnya itu gini, sejak kita mukallaf usia 15 atau kurang sedikit mungkin 14 mungkin 13, sejak usia 15 sampai sekarang, kalau sekarang contoh saya ini, mohon maaf nih, ada teman saya di sini, ada Ida, ada Pak Yanis ya, sama-sama senior. Jadi contoh saya dalam usia sekarang 65, berarti kan sudah 50 tahun saya mukallaf. Usia ke-16 itu dosa saya apa sih kepada orang tua saya, kepada saudara saya. Usia 17 ketika remaja itu merasa paling hebat-hebatnya di dunia ini kan, ketika itulah usia-usia 17-an itu merasa paling hebat, lalu kita suka melawan kepada orang tua, melawan kepada saudara, kemudian membohongi teman, apalagi kalau punya teman, kalau perempuan punya teman laki-laki punya teman perempuan, itu membohongi itu hal-hal seringkali menjadi sesuatu yang terbiasa bagi mereka. Itu kan penzaliman. Terus diurai, ditulislah. Kalau kita punya iPad, tulis di iPad kita. Dosa saya usia 17 itu apa, 18 itu apa, 19 apa, sampai usia 50 saya itu dosa apa. Ketika saya jadi dekan, usia dosa saya apa sih? Yang menyakiti orang apa sih gitu. Ketika saya jadi dosen, mahasiswa siapa yang tersakiti oleh saya? Kita teruskan satu persatu. Dosa kepada Allah, berapa kali saya tidak sholat, berapa hari saya tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian terus berapa banyak pendapatan saya yang belum dizakati, ditulis sampai detail usia sekarang usia 64 atau 65. Itu ihtisab. Lalu kalau ditulis, bawa iPad kita kepada Allah. Kepada Allah, biasanya maka kemudian Rasulullah memberikan jalan. Memberikan jalan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itqun minan nar itu adalah malam-malam di mana kita harus mengintensifkan qiyamul lail tadi. Jadi diihtisab terus, di detail, diurai betul satu persatu. Kemudian ya Allah saya minta maaf tentang ini, ya Allah saya minta maaf tentang ini, ya Allah saya minta maaf tentang ini. Terus banyak ya, semua dosa kita itu disampaikan kepada Allah satu persatu gitu. Itulah namanya ihtisab. Nah, kalau sholatnya saya hitung-hitung saya selama 50 tahun tuh ada sekitar mungkin 100 kali saya sholat fardu saya lewat. Ya Allah, gimana saya itu? Saya hanya minta maaf kepadamu ya Allah, supaya saya dimaafkan hari-hari ini. Di bulan Ramadan itu lah. Di bulan Ramadan. Karena Rasulullah mengajarkan akhiruhu itqun minan nar itu. Tapi kalau dosa kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada mahasiswa kita, kepada teman seprofesi kita,
ya Allah saya punya dosa nih kepada Abu Zir, begini, saya minta maaf ya Allah. Kata Allah, jawabnya Allah, temui Zil hadiah dulu. Minta dulu pada dia gitu kan. Supaya nanti kalau udah minta baru bilang ke saya, pasti kata Allah begitu. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan manusia, itu kita harus selesaikan dulu dengan yang bersangkutan. Baru kemudian muncullah halal bihalal ini. Kita menyelesaikan semua urusan-urusan kita yang memang ada. Tapi kalau ada hal yang pribadi, punya Bu Zil dengan saya, atau Bu Ida dengan saya, dan sebagainya, ya kita ngomong dulu berdua gitu. Nah, saya pernah salah untuk ini, tolong maafin saya ya. Nah, itu baru malamnya kita ketemu Allah. Itu kira-kira itisab. Kalau semua sudah diselesaikan, yang huququllah itu tadi salat, zakat, puasa, haji lah gitu kira-kira gitu. Haji gitu kan. Sekarang gini. Contoh simpel aja. Contoh simpel. Haji itu kewajiban muasa atau mudayak. Lapang atau sempit. Sempit itu kalau kita udah punya uang ONH, udah wajib nih. Nggak daftar. Salah nggak? Kalau memang salah, minta maaf pada Allah itu. Tapi kalau kita menganggap itu tidak salah, ya, maka cari argumentasi fikihnya, gitu. Argumentasi fikihnya. Kalau kata Imam Abu Hanifah itu mutayak, begitu punya uang harus langsung berangkat, karena itu wajib, begitu wajib langsung jalan. Jadi kalau kita tidak jalan dan tidak karena ini kuotanya antri, daftar dulu gitu. Kalau makanya kita harus daftar dulu. Kalau nggak daftar, berarti kalau kita nunda pendaftaran, kalau kita sudah punya uang 33 juta cash itu berarti memang kalau pendapatnya Abu Hanifah itu salah. Tapi kalau pendapatnya Syafi'i boleh ditunda-tunda. Tapi harus diniatkan kapan akan kita berangkat. Nah itu kira-kira yang seperti itu. Jadi memang kalau kewajiban kepada Allah itu yang tadi yang rukun Islam tadi. Dari mulai salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya sampai kepada kalau ditambahkan lagi ya dengan ada nazar, ada kafarah dan sebagainya. Itu tambahan-tambahan ya dari Yusuf Musa dan juga ada dalam buku saya juga ada tambahan-tambahan yang sebetulnya ibadah mahdoh. Tapi kalau dengan yang terkait dengan manusia kita selesaikan transaksinya dengan orang-orang dahulu. Maka muncullah halal bihalal ini. Kita supaya ketemu satu sama lain, musafahah, tapi tolong sampaikan. Yang problem adalah jika di ihtisab itu ada dosa saya ketika usia saya 18 tahun. Saya putuskan pacar saya tiba-tiba. Pasti yang sakit sakit hati. Maka kemudian dalam tradisi di Indonesia ada tradisi pulang kampung, nemui siapa? Nemui orang-orang yang dahulu dalam sejarah kita punya ada sedikit banyak kaitan-kaitan tadi. Gitu. Maka kemudian kita ingin musafahah, datang, tolong maafin saya ya, dulu saya pernah begini sama kamu, bla 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 bla. Pulang lagi ke rumah, kemudian malamnya sampai kepada Allah lagi, kita kemudian ya Allah minta saya sudah bertemu dengan orangnya dan saya sekarang minta ampun padamu ya Allah atas dosa-dosa saya. Mudah-mudahan itu di-delete dari dosa kita. Ya, kemudian kharaja min ramadana kayamin waladatna ummahatuna. Kita keluar dari bulan Ramadan seperti pada hari di mana ibu kita melahirkan kita bersih tanpa dosa. Itu maka muncul halal bihalal. Kalau muncul halal bihalal supaya kita ketemu satu sama lain karena dosa kita itu banyak. Dan mari kita coba tingkatkan sedikit definisi dosa, jangan pakai indikator fikih aja gitu. Pakai indikator spiritual. Indikator spiritual itu indikator di mana asal orang terzalimi, asal orang merasa tidak nyaman, asal orang merasa tersakiti, itu adalah sesuatu yang perbuatan dosa yang harus kita coba lepaskan semuanya. Halal bihalal itu kan melepaskan semua melepaskan sehingga saling melepaskan dosa tadi, lalu kemudian kita menjadi bersih. Ada problem. Bukan problem. Ada sesuatu yang belum banyak kita coba extend pemahaman kita. Ini kerja kita sebagai dosen. Saya kira sebagai dosen.
kita sebagai pegawai di Fakultas Ilmu Kesehatan atau di UIN. Nah sekarang posisi bekerja itu apakah bekerja itu adalah kewajiban? Apakah bekerja itu wajib atau tidak wajib? Saya dulu telah tulis buku untuk Pemda DKI waktu itu ya, bahwa ternyata tentang bekerja itu Allah sampaikan dengan fi'il amar dalam Al-Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Wa qul i'malu itu kan fi'il amar. Katakanlah, kerjalah kalian semuanya. Nanti Allah akan melihat hasil kerja kalian. Allah dan Rasulnya akan melihat hasil kerja. Itu Allah mengatakan begitu. Setiap yang disampaikan Allah dengan perintah, itu kemungkinan dia menjadi wajib, kemungkinan menjadi nadab. Itu yang paling banyak peluang hukumnya di situ. Kemungkinan menjadi wajib, kemungkinan menjadi nadab. Kapan dia menjadi wajib itu bekerja? Kapan itu menjadi wajib itu bekerja? Bekerja itu menjadi wajib ketika kalau dia tidak bekerja akan timbul mafsadah untuk dirinya dan mafsadah untuk keluarganya. Saya ketika usia 15, 16, 17 sampai 20, 25 itu miskin karena kita nggak kerja. Mulai sarjana, sudah mulai bekerja, saya keluar terbebas dari kemiskinan. Terbebas dari kemiskinan gitu kan. Kita sudah mulai terbebas dari kemiskinan. Ketika sampai usia kalau di zaman Rasul sih sebenarnya di zaman awal ya, sampai usia 15 itu masih kewajiban orang tua. Usia 16 harus sudah sendiri, 16, 17, 18 harus sudah hidup mandiri. Di kita kan agak sedikit molor, agak sedikit memfleksibelkan kedewasaan kita atau self standing kita. Dalam pendidikan pun self standing kita kan didefinisikan di usia 24, 25 ketika orang sudah sarjana. Kan gitu. Harus sudah self standing. Nah, kalau sudah selesai di sarjana, itu pun masih tidak bekerja, kan nggak ada lagi yang harus bertanggung jawab kepada dia. Maka dirinya akan termafsadahkan kalau dia tidak bekerja. Kalau orang sudah dewasa, tidak bekerja, dirinya akan termafsadahkan. Kenapa? Karena ada beban yang terbebankan kepada orang lain. Yang kebutuhan dia pangan, kebutuhan dia sandang, kebutuhan dia papan, terbebankan kepada orang lain. Itu kan kemudian menjadi membebani orang lain. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Nah, ketika orang dalam posisi bahwa dia butuh itu, butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, bekerja itu menjadi wajib. Bekerja menjadi wajib. Wajib ini, dari kata-kata wajib ini, apakah berimplikasi sosial saja atau berimplikasi syar'i? Kalau berimplikasi syar'i, maka kalau tidak bekerja dia menyalahi aturan hukum agama. Orang yang sudah dewasa, sudah selesai sekolah, sudah tamat sarjana atau minimal tamat SLTA, lalu kemudian dia tidak bekerja akan menimbulkan mafsadah untuk dirinya dan mafsadah bagi orang lain ketika dia berkeluarga akan membuat mafsadah bagi istri dan anak-anaknya, maka bekerja itu menjadi wajib dan tidak bekerja itu menjadi haram. Ketika haram, maka dia tidak bekerja itu menjadi dosa. Jadi bekerja itu adalah kewajiban, tidak hanya kewajiban dalam konteks sosiologis, tapi juga adalah kewajiban syar'i. Karena Allah menyampaikan itu. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Bekerjalah. Allah akan melihat hasil kerja kalian. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan ada dapat apa-apa kecuali memang hasil usaha dia gitu. Di dunia ini semuanya adalah hasil usaha. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Bullshit lah orang mengatakan kita akan dapat banyak apapun kita dengan berdoa. Salah itu.
Allah mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi produktivitas itu sangat tergantung, produk itu sangat tergantung kepada proses. Kalau proses ada bekerja, maka ada hasil. Dan tidak ada bekerja, maka tidak akan ada hasil. Maka dengan demikian, kalau kita ingin mendapatkan produk, ingin mendapatkan hasil, harus ada proses di sini, harus bekerja. Maka bekerja dalam dimensi apapun, dia menjadi wajib. Apalagi dalam konteks untuk pengembangan bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini memerlukan produktivitas dari seluruh anak bangsanya. Produktivitasnya. Kenapa? Karena dengan produktivitas itulah negara bisa mencetak uang, mendapatkan uang sebagai alat tukar kita, di mana kita bisa belanja dengan itu, gitu kan? Kalau orang-orang yang tidak bekerja lalu dicetak uang, nanti akan terjadi inflasi. Gitu. Maka kemudian untuk membangun stabilitas ekonomi negara, untuk mendapatkan kemajuan ekonomi, untuk mencapai kemajuan ekonomi negara, maka penduduk negara itu harus bekerja. Harus bekerja. Kalau ingin menambah cepat nilai tambahnya, bekerjalah di luar negeri yang memang tarifnya berbeda, bisa lebih tinggi. Maka kemudian akan menjadi devisa bagi kita, karena uang dari luar negeri itu pasti akan masuk ke Indonesia, akan dipakai dalam bentuk rupiah, tidak akan dipakai dalam bentuk dalam dolarnya kah, di dolar Singapurnya kah, dolar Hongkongnya kah, atau dalam yuannya dan sebagainya. Tidak akan dipakai mata uang mereka di Indonesia, dipakai uang rupiah, maka kemudian cetak uang rupiah. Maka semakin banyak uang dari luar masuk ke sini, maka akan semakin banyak rupiah bisa dicetak, maka akan semakin makmur ini bangsa. Dalam konteks ini maka bekerja menjadi wajib. Kalau tidak bekerja menjadi salah, menjadi menyalahi satu kewajiban. Oke. Nah sekarang kalau itu bekerja menjadi wajib, tugas-tugas dosen itu apa sih sebenarnya? Dosen itu dalam Undang-Undang 14/2005 dikatakan bahwa dosen itu adalah ilmuwan yang mengajar. Dia bukan agen pembelajaran. Dosen adalah ilmuwan yang mengajar. Maka Bu Zil Hadiah tidak perlu belajar pedagogik untuk mengajar di farmasi. Pak Yanis juga nggak perlu belajar pedagogik untuk mengajar di farmasi. Bu Ida juga nggak perlu belajar pedagogik untuk mengajar di FISIP umpamanya ya. Kenapa? Karena dia bukan agen pembelajaran. Dan mahasiswanya semakin tinggi dia mahasiswa bergerak, semakin tinggi dia level kemahasiswaannya, mahasiswa tidak lagi butuh pedagogical tidak butuh pedagogical variance ya. Jadi tidak butuh lagi pedagogical variety. Tidak butuh lagi variasi pedagogik untuk anak-anak S1. Apalagi S3, S2, S3. Anak S1 saja tidak butuh variasi pedagogik. Tapi yang butuh adalah informasi ilmu. Maka yang mengajar di perguruan tinggi adalah dosen yang berpendidikan minimal S2. Maka S2 itu tidak diharuskan masuk labor market, tapi harus menjadi ilmuwan, new discovery. Lihat dalam KKNI Perpres nomor 8 2012 bahwa tugas S2 itu adalah menghasilkan temuan teori baru, teknologi baru, atau instrumen baru. Kemudian menjadi peneliti untuk mendevelop prototype. S3 juga demikian. Dia tidak akan masuk labor market, dia akan masuk menjadi new discovery atau new discoverer ya, penemu baru. Penemu teori baru, penemu teknologi baru, penemu instrumen baru dalam bidang apapun lah ya, dalam bidang apapun. Dalam farmasi pastinya dia menemukan jenis-jenis obat baru atau apa kan. Silakan. Itu tugas dosen. Tugas dosen itu ada temuan baru. Maka
sekali lagi, jika dosen tidak meneliti, jika dosen tidak menulis hasil penelitiannya untuk orang lain, didedikasikan dengan dalam bentuk jurnal, maka kalau kembali pada definisi tadi, salahkah dia? Oke, salah. Apakah salahnya dalam konteks hanya dalam konteks administrasi kedosenan atau salah secara syar'i? Kalau dalam definisi yang saya dari awal mengatakan itu masuk ke salah syar'i. Kalau sudah salah syar'i, dosakah dia? Dosakah dia? Kalau dia sudah mengabaikan benar tugas-tugas kedosenan dia dan dia sudah tidak menulis, sudah ini, tidak ini, tapi dapat insentif terus, itu salahnya salah administratif dan salah syar'i. Dia salah administratif juga salah, pasti Itjen juga akan mengajarkan teman-teman. Secara syar'i juga salah, pasti juga adalah perbuatan dosa. Nah ini, kalau kembali kepada tadi, bagaimana ketika kita ihtisab? Apakah ini juga kita harus masukkan dalam agenda ihtisab kita di 10 malam terakhir? Masukkanlah agenda itu, agenda ihtisab ini, dan ini adalah kalau sudah masalah publik, Allah itu kemudian dalam tradisi usul fikih ya, ilmu usul fikih, semua yang sifatnya ibadah mahdhah itu hukukullah. Semua yang urusan publik itu hukukullah. Hukukullah, hak Allah. Jadi kalau kita salah kepada UIN kita, salah kepada fakultas kita, ya sujudnya kepada Allah. Ya Allah, saya minta tobat tentang saya 5 tahun nggak nulis sama sekali, ya Allah, saya salah betul. Gitu kan. Itu hak Allah untuk mengatakan nerima atau tidak nerima. Gitu kan. Tapi kalau kata Allah, temui dulu dekan kamu, coba bikin dulu kamu tulisan, dan kamu berjanji akan membuat tulisan pada tahun-tahun depan. Nah, baru kemudian Allah akan mempertimbangkan untuk kita untuk proses pemaafan ini, untuk proses halal bihalal ini. Jadi dosa kita kepada orang-orang di sekitar kita, teman sekerja kita, rekan kita, mahasiswa kita selesaikan di sini. Sekali lagi saya mohon maaf walaupun ada mahasiswanya saya tidak nyaman, tapi saya sebenarnya seringkali sudah mulai bicara kepada dosen-dosen. Jangan ragu-ragu untuk ngomong sama mahasiswa kalau yang mereka terzalimi. Karena mohon maaf ya Bu Zil ya dan teman-teman saya, ketika saya merasa hebat karena baru master, ada mahasiswa yang semester 4 dia nilainya katanya bisa naik ke semester 5 kalau nilai saya naikkan. Tapi saya juga nggak bisa saya nilai naikkan juga, akhirnya dia DO gara-gara saya sendiri. DO gara-gara saya. Anaknya nangis sejadi-jadinya, pada itu anak laki-laki tinggi besar, bukannya mukul saya tapi dia nangis. Dan sekarang saya menemui dia di mana? Dan nggak bisa lagi. Saya bilang nangis-nangislah, tapi kamu kan nggak bakat kamu jadi sarjana. Dan sampai ngomong kata-kata kasar begitu. Ngomongnya halus, tapi sarkastik gitu loh. Itu kadang-kadang tahap fase itu kan sering kita lalui. Mana kita baru master kita street A semua, wah aku hebat gitu kan. Maka skripsi pun apa ini? Kadang-kadang gitu. Nah yang kayak gitu kan menzalimi. Maka dari awal ya saya sering mengatakan mungkin ya kita coba kurangi yang seperti itu, dan kemudian kalau ada kasus seperti itu ya kita coba selesaikan dengan mereka. Kalau ada kesalahan kita kepada institusi kita, kepada fakultas kita, pada prodi kita, kepada tadi itu. Tugas dosen itu ilmuwan, pasti meneliti, pasti menulis. Tugasnya kan itu, meneliti, menemukan teori baru, dan menulis. Ada karya tulis buku, harus ada karya tulis dalam jurnalnya. Kan. Kalau tidak ada sama sekali, karya tulis buku nggak ada, jurnal nggak ada. Apa itu nggak dosa? Jangan dianggap bahwa itu tidak ada dosa. Gitu. Karena Allah secara umum mengatakan wa an la ilaha illa huwa qul i'malu
fasarallahu amalakum rasul. Jadi bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, kafarat dan juga nazar ya, dan qiraatul Quran. Tapi kita bekerja sehari-hari dari jam 7 sampai jam 4 sore. That is the time for your works. Dan kemudian Allah juga akan melalui malaikatnya akan melihat, akan menilai pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau tidak salah, kita minta maaf. Minta maafnya kepada Allah. Tapi kalau Allah mengatakan, minta maaf dulu sama institusi kamu. Institusi apa? Ya dekan, ya kaprodi gitu kan. Maaf pada kaprodi, saya berjanji akan memperbaiki perbuatan saya ke depan. Kemudian saya insya Allah akan meningkatkan kinerja saya dalam bidang akademik ini, akan menulis, akan meneliti dan sebagainya. Nah ini, kemudian sebagai pegawai, pegawai juga kan kerja itu tadi kembali udah kerja itu wajib. Kalau kemudian pegawai ketika dia bekerja itu indikator produktivitas itu apa? Kan kalau di instansi pemerintah itu sifatnya layanan. Bukan diukur dari produk. Berapa sendal dibikin tiap hari, nggak ada, bukan itu. Tapi layanan. Layanan itu selalu diukurnya dengan adalah anggaran cepat, tepat, akurat, senang, murah, dan menyenangkan. Oke. Tapi ya karena waktu saya dalam posisi dalam institusi ya, saya tetap meminta tidak hanya itu. Ada jelas produk yang terukur lah. Berapa surat sih setiap hari yang bisa disiapkan gitu. Kemudian apalagi sesuai dengan tugas-tugasnya lah kira-kira gitu. Jadi kalau bagian SPJ itu SPJ seperti apa? Coba dihitung secara kuantitatif gitu. Dan ternyata bisa. Kalau sudah IQ kita mengatakan itu dan berjanji kepada my boss itu saya akan janji bahwa IQ ini seperti ini dan saya akan menyelesaikan 80% dari IQ ini tahun ini. Ternyata menyalahi janji dia hanya 75. Maka 5% selisih kurangnya itu adalah kesalahan kita. Apakah kesalahan itu administratif atau syar'i? Jangan kita katakan bersih dari syar'i. Karena pasti di situ ada kelalaian kita. Ada melalaikan tugas, datang terlihat santai-santai, biasanya jam 7 keluar dari kantor, tiba-tiba datang jam 9. Itu kan kayak gitu. Itu kan kesalahan-kesalahan yang dibuat dan itu jangan dianggap bahwa itu lepas dari pengamatan syar'i, dari pengamatan malaikat kita. Pasti menjadi bagian yang dihisab juga. Maka sebelum dihisab, kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dihisablah Anda sebelum dihisab nanti di akhirat, hisab dulu oleh kita. Itulah ihtisab itu. Itulah halal bihalal. Maka sekarang ya hari ini kalau Anda kurang IQ Anda tidak tercapai sesuai dengan perjanjian yang disampaikan pada dekan, tolong sampaikanlah kepada Bu Dekan, saya mohon maaf tahun ini tidak mencapai IQ saya dan inilah kesalahan saya. Ke depan saya akan sampaikan IQ saya akan mencapai IQ saya. Malam hari, ya Allah saya sudah ketemu dekan saya dan sekarang saya minta maaf kepadamu ya Allah sehingga dosa saya hilang ini semuanya sehingga tahun depan saya sudah ya. Udah mulai bersih gitu. Kalau sudah merasa bersih semuanya bersih, ya Allah saya siap hari ini mati, nah, gitu juga boleh juga. Tapi kira-kira itu. Jadi pegawai pun itu ada kewajiban dia untuk melaksanakan pekerjaan dan jika salah itu tidak hanya kesalahan administratif, tapi belajar itu fardu. Belajar itu wajib. Tidak wajib pintar. Tidak wajib itu, tapi wajibnya adalah belajar, prosesnya yang diwajibkan gitu. Saya tidak ingin pintar, saya tidak ngejar nilai A, tapi saya melaksanakan tugas saya sebagai mahasiswa. Karena tradisi belajar saya adalah ini untuk mahasiswa ya.
mungkin tidak terbaik, tapi salah satu yang mungkin bisa jadi salah satu model ya. Salah satu model belajar saya itulah read, record, and recite. Saya membaca buku, di summary itu buku, dibacakan kepada teman saya untuk buku. Maka kalau ada 10 mata kuliah, pasti saya punya 10 makalah per semester. Karena saya tidak mau makalah tugas kelompok saya dibuat oleh orang lain. Harus saya yang bikin. Read, recite, read, record, and recite. Jadi membaca, menulis, mensummary itu buku, lalu kemudian mendiskusikan dengan orang lain. Adapun habis itu kita mendapat A straight, itu that's ujro, that is bonus. Itu adalah bonus Anda gitu kan. Tapi yang wajib kan adalah belajar gitu. Jika kemudian Anda mengabaikan itu semuanya, maka Anda mengabaikan tugas-tugas Anda. Mintalah ampun kepada Allah ya atas kesalahan kita, atas kesalahan kita semuanya. Sehingga kemudian nanti menjadi orang berprestasi. Kalau jadi orang berprestasi, Anda bisa menjadi apa saja. Saya selalu berprinsip. Linearity yes. Linearity itu memang perlu. Tapi academic achievements more better than linearity. Jadi academic achievement itu jauh lebih penting daripada linearitas. Karena tidak semua ilmu di semua ilmu di boarding oleh asosiasinya. Mungkin kalau farmasi di boarding, artinya dibatasi. Ini hanya orang-orang yang keluar, hanya orang-orang yang memang alumni dari Fakultas Farmasi atau di prodi farmasi. Tapi kan banyak ilmu yang banyak bidang kerja yang memang itu open for public. Marketing, managerial skills, itu open for public. Nah, ketika kita academic achievement kita bagus, itu maka kita bisa masuk di mana saja. Nah, nih, menurut saya maka kemudian mahasiswa juga merupakan bagian dari proses halal bihalal ini ya. Tugas Anda belajar sampai kemudian Anda menjadi seorang pembelajar yang baik, dan bonusnya dari Allah Anda akan mendapatkan nilai yang bagus kalau memang itu mendapatkan dosen Anda memberikan nilai yang terbaik. Jadi sekali lagi kalau kita ambil paradigmanya ini, maka halal bihalal itu menjadi meningkatkan produktivitas. Posisikan dulu bahwa bekerja itu adalah kewajiban sosial, kewajiban profesional, tapi juga kewajiban syar'i. Kewajiban sosial, kewajiban profesional kita, dan juga kewajiban syar'i kita. Kalau kita mengabaikan kewajiban kita, itu Allah akan memperhitungkannya itu. Bahwa itu Anda salah. Anda menzalimi diri Anda menzalimi keluarga Anda, menzalimi istri Anda, menzalimi anak Anda. Itu kira-kira. Akan ada yang terzalimi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban seperti ini. Lalu kemudian kita bertobatlah kita kepada Allah, tapi selama itu adalah hukukul ibad, maka bertobat itu dahului dengan meminta maaf, berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Yang terkait dengan urusan publik itu biasanya menjadi hukukullah. Nah, ketika menyangkut soal produktivitas, integritas kita kepada institusi, itu adalah merupakan hukukullah, hak-hak Allah, tetapi Allah pasti akan mempersoalkan kalau kita memang belum meningkatkan komitmen kita dengan bos kita. Kalau fakultasnya dekan dosen-dosen ya dengan dekan fakultas, dengan kaprodi di program studi, gitu kan? Tingkatkan komitmen kita dan kita kejar komitmen kita sehingga kita bisa memenuhi, insya Allah akan dapat pahala. Tapi kalau tidak melaksanakan komitmen kita tidak melaksanakan itu, mungkin reducing pahala atau bahkan mungkin ada dosa. Dosa karena kita tidak memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Maka Allah juga dalam konteks lain mengatakan wa'fu bil ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Karena kalau janji, iku itu janji Anda. Wa'fu bil ahdi, penuhilah janji itu.
Kalau kita sudah penuhi janji ke fakultas kita, maka Allah akan memberikan ufi bi'adikum. Saya juga akan memenuhi janji saya kepada kamu kalian semuanya, yaitu apa? Pahala. Jadi kita melaksanakan iku itu adalah menambah pahala kita. Mengurangi iku itu menambah dosa kita, dan mengurangi pahala kita tapi menambah dosa kita. Maka kemudian ini harus menjadi bagian dari proses ihtisab, evaluasi diri di 10 malam terakhir kemarin, dan kalau belum kemarin sekarang kita tambahkan kan, karena Pak Syawal itu kan bahasa Arab. Lagi-lagi kreativitas bangsa Indonesia. Syawal itu, Ramadan itu kan musim awalnya, kenapa menggunakan kata Ramadan? Ramadan itu adalah mulai musim panas di Saudi Arabia waktu itu. Syawal itu semakin panas, gitu kan. Tapi kemudian orang Islam Indonesia, kiai Indonesia lalu membuat analogi yang sangat bagus. Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Ramadan adalah syahrul taubah, bulannya taubat. Maka Syawal itu meningkatkan ibadah dan meningkatkan taubat kita. Itu kreativitas dari ulama-ulama di Indonesia. Tingkatkanlah ibadah kita dan tingkatkanlah, karena Syawal itulah meningkatkan. Istilah Syawal itu adalah meningkatkan. Peningkatan ibadah. Ibadahnya ibadah apa? Bukan hanya sekedar bahwa menambah rawatib kita, jadi lebih banyak rawatibnya, banyak duanya dan sebagainya, tapi juga ibadahnya ibadah dalam konteks profesi ini. Karena profesi kita berangkat jam 7 ke kantor, berangkat pulang jam 4 dari kantor, itu loh ibadah. 14 jam, 8 jam kita di kantor itu adalah ibadah. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana simbolisasinya. Bismillah, bahwa setiap perbuatan yang baik yang nggak dimulai dengan Bismillah, dia akan hilang pahalanya. Mulailah dengan basmalah, dan akhirilah jam 4 tutup semua. Alhamdulillah setelah selesai hari ini kita baru berangkat pulang. Bismillah, awal dengan basmalah, akhirnya dengan alhamdulillah. Itulah selama 8 jam adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui profesi kita. Nah, kalau semua waktu kita sudah optimalkan kita gunakan, pasti produktivitas kita juga akan meningkat. Karena biasanya produktivitas itu akan berkurang ketika kita tidak secara efisien menggunakan waktu-waktu kerja kita. Di waktu kerja kita masih menggunakan fasilitas UIN, bandwidth UIN untuk Twitteran, untuk Facebookan, untuk ini segala macam kita menggunakan bandwidth UIN. Padahal itulah waktu kerja. Jadi sudah dua kesalahan kita. Satu, waktu kerja kita pakai untuk Facebookan dengan teman, lalu kemudian yang kedua, tanpa izin kita menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi kita. Nah, itu juga harus minta maaf kepada Allah, ihtisab kepada Allah. Sehingga kemudian nanti kharaja min ramadana kaya min waladatna ummahatuna, kita kharajna min Ramadan, kita keluar dari bulan Ramadan itu seperti sebagaimana kita keluar dari rahim ibu. Dan pada saat yang sama kita sudah punya komitmen untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Saudara-saudara sekalian, sudah hampir 1 jam saya bicara Bu Dekan. Walaupun santai tapi udah mau sampai 1 jam. Sedikit lagi lah, karena ada satu kata yang belum saya singgung. Peningkatan institusi. Benarkah institusi kita akan meningkat brandingnya? Itu kan institusi itu kan yang penting itu kan ada positioning, ada diferensiasi, dan ada branding. PDB, positioning, diferensiasi, branding. Benarkah institusi kita akan kuat brandingnya jika produktivitas, jika kinerja dosen kita bagus dan kinerja pegawai kita bagus? Ini ketika masih Bu Zil belum pada bergabung di UIN ya, tahun 2002-an. Saya mulai dekan itu 2005 udah ada UIN ya. Tapi mungkin Fikes belum ada. 2005 2006 saya mulai dekan ya, 2005 2006 saya memulai menggunakan ISO itu. Berinisiatif menggunakan ISO lah, walaupun memang kita dari FKIK udah ada Prof. FKIK tapi yang
Udah ya. Saya ikut. Tapi saya waktu itu berinisiatif menggunakan ISO. Inisiatif saya menggunakan ISO di fakultas. Yang saya terkesan itu adalah ketika mahasiswa itu melakukan kesaksian ketika dia wisuda. Kalimatnya itu kuliah tarbiyah saja. Terus dia ceritakan itu kan. Layanannya cepat, tepat, akurat, menyenangkan. Langsung hebat saja. Joyful lah gitu kan, joyful lah gitu kan. Artinya kata-kata itu kan menjadi sebuah branding. That's only by services. That's only by service. Kita belum punya diferensiasi what is knowledge of my faculty gitu. What is the positioning? Di mana PAI Jakarta bedanya dengan PAI Bandung itu nggak ada kita bahas. Di mana bedanya PBA Jakarta dan PBA Malang belum kita bahas. Belum ada bahas positioning dan diferensiasi belum ada. Baru branding dengan layanan. 2005 saya mulai jadi dekan. Pak Rektor, Pak Azra, ada prodi kamu yang hanya pelamarnya 14, kamu minta 40. Ambil dari fakultas lain aja yang kelebihan. Itu kalimat Pak Rektor kepada saya. Tapi saya bilang, tidak, saya akan ambil 10 orang aja lah. Loh, kamu sombong amat katanya. Gak apa-apa, 10 orang aja. Ya memang lulus, dan memang betul lulus ya 10 orang itu. What happened then? Habis perbaiki, 2007, prodi yang sama dilamar oleh 100 orang per kursi. Per kursi, 100 orang per kursi. Lu bayangkan. Kenapa? Dan saya nggak punya, I have no persons deh. Saya tidak punya, I have no people. I have no very, very outstanding scholar, di situ nggak ada. Tapi apa yang kami lakukan? Service, layanan. Hari pertama, jam 7.30 itu dosen standby di kelas. Ada nggak ada mahasiswa? Wah, itu makanya kemudian jadi branding layanan sih. That's only services. Jadi, menurut saya, maka kemudian kalau servis kita bagus, itu sudah mulai bahwa institusi kita akan maju, tapi itu maju di mata publik. Di mata Ban PT belum nggak maju karena masih banyak yang masih sedikit yang bahkan mungkin waktu itu masih semua sudah expired, tapi saya gerakkan lalu kemudian langsung kalau PAI bilang saya pada asesornya kebetulan waktu itu rektor dari Antasari, Pak Rektor silahkan lihat PAI yang terbaik di Indonesia siapa. Ya akhirnya dia nggak berani lagi kan. Jadi semuanya jadi A, hampir semuanya menjadi ya A-nya serius gitu kan. Jadi kayak jadi kalau soal produktivitas yang lain-lain itu pada positioning dan diferensiasi itu belum. Nah, itulah karya-karya besar berikutnya gitu. Tapi baru pada layanan saja kita sudah punya branding. Nah, dan untuk sebuah institusi itu maju, tidak cukup dengan branding. Tiga-tiganya itu. Positioning, diferensiasi, dan branding kita. Branding layanan. Diferensiasi itu keilmuan kita, what is different with the others. Jadi apa? What is the uniqueness of us? Apa sih uniqueness-nya gitu. Uniqueness ini untuk apa diperlukan, nah gitu kan? Uniqueness itu apa diperlukan? Nah ini harus bisa terjelaskan kepada publik kita dan harus banyak yang nulis supaya orang tahu gitu. Uniqueness-nya farmasi kita ini, uniqueness-nya kesmas kita ini, uniqueness-nya para keperawatan kita ini gitu kan? Saya senang. Ketika saya bikin kenduri di rumah saya, biasa kalau di kampung, di kenduri di rumah saya di Ciputat, bukan di Ciamis, tapi Ciputat. Ada seorang yang hadir di situ, karena ibu-ibu saya panggil, saya undang, seorang bidan, dia mengatakan pada saya, dan dia nggak tahu kalau saya itu dari UIN gitu, karena saya belum cerita.
Karena yang lebih kenal adalah istri saya, orang dari UMJ kan. Saya senang dengan adanya FKK di UIN Jakarta, kelihatan anak-anaknya satu pintar-pintar, dua sopan-sopan gitu kan, sopan-sopan, dan yang ketiga itu disiplin. Luar biasa itu kata-kata itu. Kata istri saya, Bu, tanya sama Bapak itu katanya. Bapak siapa? Bapak itu orang UIN. Oh, Pak UIN, mohon maaf Pak ya, saya mengkomentari UIN, ya nggak apa-apa, karena komentarnya bagus, saya bilang kan itu. Komentarnya bagus. Gitu. Jadi, anaknya pintar, anaknya disiplin, dan juga santun. Gitu. Santun, tidak pintar tapi nggak sombong. Gitu. Pintar tapi nggak sombong. Gitu. Inilah tugas-tugas dari dosen kita bagaimana meyakinkan mereka bahwa ya, dan itu tidak cukup hanya dengan knowledge capacity, tapi juga ada moral capacity. Dan moral capacity itulah yang kemudian kita kembangkan yaitu dengan integrasi. Jadi bahwa Anda punya knowledge yang sangat luar biasa ini kan bahwa ilmu yang Anda punya itu semuanya kan dari Allah. Kita kerjakan dedikasikan untuk ridho Allah. Semuanya untuk Allah. Maka kemudian ya dia menjadi moralitasnya bagus, kemudian juga hospitality-nya bagus, gitu kan? Hospitality-nya bagus, kemudian juga produktivitasnya juga bagus. Nah ini yang mudah-mudahan dengan yang seperti ini akan menjadi positioning kita dan diferensiasi kita. Nah, sehingga kemudian institusi kita akan semakin maju, apalagi kalau kriteria-kriteria dari dikti segala macam kita bisa penuhi, khususnya publikasi, sehingga kemudian perguruan tinggi kita terus naik sehingga kemudian ekspektasinya akan terus meningkat. Nah, mudah-mudahan dalam hari ini bagi teman-teman yang sudah sempat kemarin Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, syukur kalau bisa mendapatkan anugerah dari Allah ditemui oleh malaikat di malam 10 malam terakhir. Karena malaikat pada turun, 4 malaikat kata yang turun kata hadis ya. Yaitu Jibril, Mikail, Israfil sama Israel. Yang mungkin Jibril nemui kita, mungkin Mikail nemui kita, mungkin Israel nemui kita. Alhamdulillah dapat anugerah yang besar. Kita hanya kenikmatan spiritual aja yang seperti itu kan. Kalaupun tidak, kalau kita sudah melakukan ihtisab, mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri kita apa yang salah selama ini, lalu kita akan perbaiki untuk tahun-tahun yang akan datang. Sehingga kemudian lewat Ramadan itu semua yang jelek-jelek yang sudah kita lakukan, kita lalui, kita kemarin-kemarin kita lalui, kita tinggalkan dan kita akan melakukan yang terbaik untuk kita dan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Sehingga kemudian betul-betul hal-hal itu menjadikan momentum di mana kita meningkatkan produktivitas kinerja kita, meningkatkan institusi di mana kita bekerja. Kalau institusi kita meningkat, kan kemudian kliennya cukup banyak, masyarakat juga percaya, negara juga akan percaya, maka kita tidak akan kehabisan pekerjaan. Tidak akan, pasti pekerjaan akan terus meningkat dan seterusnya. Apalagi kalau nanti muncul berbagai kreativitas untuk melakukan penelitian-penelitian yang new discovery dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dimulai dari inisiatif penelitian lah, Bu Zil, menemukan obat antibiotik yang untuk vaksin corona dan sebagainya, sehingga kemudian orang sekarang punya ekspektasi lagi kan. Sekarang ada mulai frustasi nih. Kalau corona itu kan kalau hilang betul kan nggak mungkin kan vaksin, karena vaksin efikasinya cuma 62%. Jadi ada bimbingan saya Bu Zil dan Pak Yunus bahwa Pak Yanis ya, bahwa bimbingan saya itu unik. Dia dokter spesialis bedah, ketua kepala rumah sakit di Kuningan. Bimbingan S3. Dia cerita ke saya, Prof, saya udah vaksin 2 kali nih katanya, udah 2 minggu habis yang kedua. Tapi antibody saya masih 0. Saya bilang Bapak kena yang 38. Kalau saya mudah-mudahan kena yang 62 bilang. Di sebetulnya 55% Pak Dede yang kemungkinan terbentuk antibodi. Berapa? 55%. 25 ya. 45 nggak terbentuk. Nah, karena seharusnya kita diperiksa pakai alat ECLIA, ada nggak terbentuk. Kalau nggak terbentuk kita ganti vaksinnya. Ganti vaksin ya? Ya. Nah, itu dokter dia ketua
COVID di Kuningan itu. Ya dokter banyak sekali yang kena. Banyak dokter yang kena gitu. Banyak yang meninggal juga karena vaksinnya nggak meningkat. Dia PD aja tidak pakai prokes. Ya, saya sih udah vaksin 2 kali itu, mudah-mudahan yang kena yang 55 yang kena itu Pak Yanis ya. Ini bisa diperiksa sekarang Pak Dede pakai alat ECLIA. Boleh, kita akan melakukan seminar. Kalau habis 6 Juni Pak, akhir deadline saya 6 Juni nanti Pak. Dapat 36 antibody. Oke, saya kira gitu. Terima kasih ini Bu Zil, Pak Yani setelah bersama-sama, ada Bu Ida. Bu Ida kok di sini sekarang Bu Ida di Fikes ya, Bu Ida? Jadi pejabat Pak sekarang. Oh, iya, gitu. Sekarang di Fikes, Prof. Oh, di Fikes. Bantu Bu Zil. Wakil Dekan 3, Prof. Oh, begitu. Baguslah. Terima kasih. Ya. Kami sama-sama dulu waktu di Ohio. Terima kasih, Prof. Di Ohio waktu saya hanya visiting scholar, beliau kuliah di Eton ya Eda ya. Saya kira gitu dari saya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan semakin baik kinerja kita semuanya dan juga akan semakin kuat institusi kita dan juga akan semakin baguslah UIN ke depan karena ekspektasi masyarakat kepada UIN itu luar biasa. Karena integrasi antara agama dan sains itu menjadi harapan walaupun memang sekarang agak sedikit dunia ya di Indonesia pada umumnya sedang ekspektasi kepada agama agak sedikit ya fluktuatif lah, namanya juga bangsa negara kan banyak orang pasti fluktuatif. Ketika akan bangkit kembali ekspektasi kepada perguruan tinggi modelnya UIN ini, di mana integrasi itu merupakan modal di mana kita membuat diferensiasi dan juga membuat positioning dan membuat anak-anak kita nanti produk-produk kita menjadi tidak tersesat. Sehingga bisa, kalau kita ini kan saya sering membahasakan, kita berangkat dari surga, masa pulang nggak sampai ke surga gitu kan. Itu yang kita inginkan. Berangkat dari surga, Nabi Adam dulu berangkat dari surga, maka masa pulang tersesat ke neraka gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang bisa menyelamatkan mereka itu bisa pulang sampai di surga kembali, yaitu dari integrasi itu. Jangan sampai kemudian dia menjadi orang sukses tapi hedonik gitu, karena agamanya nggak nempel gitu. Nah, tempelkan agama dan mereka sehingga kemudian tetap dedikasikan banyak kepada Allah sehingga kemudian berangkat di surga, pulang sampai di surga, tidak tersesat ke neraka. Kira gitu. Terima kasih Bu Zil, Bu Ida dan juga Pak Yanis. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya, walaupun ya agak sedikit santai-santai, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kajiannya berat malah, Prof. Nggak santai. Kajiannya berat malah. Santai berat ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Silakan Gali. Terima kasih, Prof. Ya. Gali, silakan. Terima kasih, Syeda MA. Iya, Ibu. Ya, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Sudah. Tadi hilang. Kedengaran. Baik. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA atas tausiahnya yang sangat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan utamanya teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini ya, Prof. Karena dengan ini kita itu bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Tadi tuh Prof udah sempat menyinggung kenapa ada halal bihalal kayak gitu kan. Dan ternyata kita tuh nggak cukup gitu untuk meminta, hanya memohon maaf atas dosa-dosa kita kepada Allah. Ternyata kita juga perlu gitu memohon maaf atas salah-salah kita terhadap sesama gitu. Betul. Dan iya. Semoga kita bisa jadi lebih baik lagi, semakin luas lagi pengetahuannya, semakin luas pemahamannya, semakin luas juga wawasan kita kayak gitu. Dan semoga dari tausiah yang kita dengarkan bersama-sama tadi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif, membangun integrasi keilmuan keislaman, terutama untuk institusi kita ini. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya silakan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dr. APT Zilhadia MSI, untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih Gali.
Prof, makasih banyak untuk semua tausiahnya yang luar biasa. Barangkali hanya ini yang bisa kami berikan, hanya secari kertas, padahal ilmu yang Prof share pada hari ini luar biasa bagi kami, bagi institusi kami, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai sebuah fakultas ilmu kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Baik, sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan. Untuk acara yang berikutnya yaitu kita akan ada sesi dokumentasi foto bersama dengan Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA. Karena ini mungkin kesempatan langka ya, karena kita juga nggak bisa bertemu secara offline. Alhamdulillahnya kita bisa bertemu secara online ya, Prof. Jadi ini adalah kesempatan kita nih untuk bisa mengabadikan momen bersama Prof. Dede. Mohon kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang hadir untuk mengaktifkan fitur kameranya masing-masing. Oke, baik. Standby ya. Mulai 1, 2, 3. Ya. Belum dibuka semua, sebentar Jit. Masih halaman 2. Ya. Oke. Baik, yang belum dibuka silakan kameranya atau videonya dibuka dulu. Agak ada tuh Karyadi. Pak Karyadi, disapa sama Prof tuh. Baik, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, next. Ini slide 3 banyak yang belum dibuka ini. Paksa aja sih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, Prof. Sudah selesai semuanya. Terima kasih Sudah semua, kepada Bapak Ibu. Pak Dekan ya, Bu Dekan. yang sudah. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dede Rosyada. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berlanjut ke acara berikutnya, Makan siang bersama. yaitu ucapan Hari Raya yang akan disampaikan yang pertama oleh Wakil Dekan 1. Kepada beliau, disilakan. Baik, makasih Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Dekan Fikes Ibu Dr. Julhadiah PT MSI, yang sama-sama kita hormati para wakil dekan 2 dan 3, para Prodi Sekprodi, Kabak, para Kasubag, kemudian GJM, ya GJM Fikes, kemudian juga para dosen, baik dosen farmasi, dosen kesmas, dosen keperawatan, dan juga para mahasiswa dan para alumni yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya secara pribadi memohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang saya perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, karena saya yakin selama berinteraksi, ya saya selaku pribadi ataupun selaku wakil dekan ataupun selaku dosen, saya yakin bahwa saya melakukan banyak kesalahan dan hilaf, dan mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahan dan hilaf saya, dan semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tadi sesuai target-target ya, saya harus banyak minta ampun nih sama Bu Dekan juga nih ya, kalau Iko nggak tercapai nih ya. Dan sama teman-teman. Baik, itu saja, saya mau berpantun dikit ya. Jalan-jalan ke Pulau Putri, jangan lupa
beli buah tangan, terutama ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ngikut-ngikut Bu Dekan nih ya, suka berpantun ya. Saya mikir berpantunnya apa nih. Dapat juga akhirnya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Pantun Pak Hendri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Irma Nurbeti dan luar biasa sekali tadi pantunnya ya Ibu. Ya. Berikutnya yaitu ucapan hari raya yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2. Kepada beliau di Baik, apakah Ibu Yuli Amran sudah berada di room? Mungkin lanjut Wadek 3 dulu kalau belum. Baik, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3. Kepada beliau disilakan Ibu Ida Rashidah. Kok nggak ada juga? Sepertinya Ibu Amran Ida ada belum. itu. Ya. Belum ya? Nah, ini Bu Yuli. Bu Yuli. Dan saya ya maaf tadi terlempar keluar. Ya Ibu, tidak apa Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu menyampaikan ucapan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, para Wakil Dekan, para Kaprodi, Sekprodi, Kabak, Kasubak, para dosen dan semua mahasiswa yang alhamdulillah mempunyai kesempatan ya untuk bisa hadir pada acara Halal Bihalal ini. Kita tak lupa sampaikan ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk silaturahmi dan juga sudah mendengarkan tausiah yang sangat berharga dari mantan rektor kita Prof. Dede Suhada. Pada kesempatan ini saya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Dede gitu ya. Mungkin selama saya bertugas menjadi wakil dekan, menjadi dosen, atau menjadi teman sejawat bagi yang lain, oleh staf yang lain, dan juga menjadi dosen bagi para mahasiswa saya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja atau tidak disengaja saya lakukan, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, apakah Ibu Ida sudah bergabung kembali Ibu di room Zoom? Sudah. Ya Bu Ida silakan. Sudah, alhamdulillah. Silakan Ibu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Raufikoh sebagai MC. Pada kesempatan ini saya sebagai Wadek 3 ingin menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika, terutama Bu Dekan. Mungkin selama proses dan kebersamaan di fakultas ini ada hal yang tidak berkenan, terutama mungkin juga baik perilaku maupun sikap. Juga kepada para pimpinan lainnya, kolega sesama Wadek, Kabak, Kasubak, Kaprodi, Sekprodi, juga para Kasubak ya,
juga para dosen, terutama pada para mahasiswa, baik DEMA, SEMA, HMPS, OPK, maupun organisasi internal kampus lainnya, bila ada hal-hal terkait kebijakan yang terkesan atau berdampak pada rasa menzalimi, seperti yang diungkapkan Pak Dede tadi, saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada maksud untuk melakukan upaya menzalimi atau berlaku tidak adil. Tetapi kalau ada yang dirasakan dari kebijakan ataupun perilaku atau ucapan yang saya lakukan yang itu berdampak kepada ketidaknyamanan dan rasa dizalimi, mohon maaf lahir dan batin. Seperti Bu Irma tadi, ada baiknya juga ya saya coba berpantun untuk menegaskan. Mari diskusi bareng Profesor Ratri. Jangan lupa bawa oleh-oleh untuk dimakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Juga kepada para alumni yang hadir hari ini, tadi belum disebutkan. Mohon maaf lahir dan batin juga. Ada Mas Nurdian dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida Roshidah. Yang berikutnya yaitu akan disampaikan Galihnya freezing kayaknya ya, Pak Furkon. Di backup aja kali Pak Furkon. Boleh, Bu. Oh, udah terlempar sepertinya, Galih. Bagian tata usaha. Masih berjuang. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena tadi ada kereta lewat, jadi jaringannya terganggu. Ya, karena di sini tempatnya berdampingan sekali dengan rel kereta gitu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Parawadek, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu Seprodi, kemudian para dosen, para teman-teman karyawan atau tendik, kemudian para mahasiswa dan juga alumni yang saat ini bergabung. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu, diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa saya selaku Kabak Tata Usaha Fakultas Ilmu Kesehatan mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Saya yakin kami di TU banyak sekali mempunyai salah meskipun mungkin itu tidak disengaja. Karena dalam hal pelayanan baik kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada alumni, saya yakin masih banyak kekurangan. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, baik secara pribadi maupun bagi teman-teman tendik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum Perencanaan Akuntansi dan Kepegawaian. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan,
para wadek, kaprodi, dan sekprodi, dan seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Ibu dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa juga, alumni yang hadir di sini. Atas nama pribadi serta mewakili sub bagian umum dan keuangan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada beliau, disilakan. Belum keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furqon, Kepala Subbagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah 2021 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Terakhir saya juga ingin berpantun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon jangan dilaporin ke Ibu Amani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Aja Pak Furqon. Baik. Berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, Ibu Kabak TU dan Bapak Ibu Kasubag serta teman-teman dosen semua dan mahasiswa beserta alumni yang hadir pada hari ini. Pertama, saya mewakili teman-teman dari Program Studi Kesehatan Masyarakat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, barangkali dalam keseharian kami, tutur kata, chat, perbuatan, atau apapun ada yang kurang berkenan bagi Ibu Dekan, Ibu Wadek, Ibu Kabak TU, Bapak Ibu Kasubag, serta interaksi kami dengan teman-teman dosen lain dari prodi lain, barangkali ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Farmasi. Kepada beliau, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fikes UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu-Ibu Wakil Dekan, Ibu Kabak, Bapak Ibu Kasub, Bapak Ibu dosen semuanya, dan juga tenaga kependidikan, serta mahasiswa ataupun alumni yang hadir. Saya atas nama pribadi dan juga dari Prodi Farmasi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan atas segala salah dan hilaf, baik dalam hal perbuatan, perkataan, maupun selama berinteraksi dengan seluruh sivitas akademika. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, bisa memajukan prodi dan fakultas ini menjadi maju jaya barokah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Farmasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan. Kepada beliau, disilakan. Masih di mute.
Ya. Kamar mandi kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan, para wadek, teman-teman Kaprodi dan Sekprodi, Kabak Umum, Kasubag, teman-teman di Tendi, kemudian para dosen, kemudian juga para alumni yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang terutama adalah kepada mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Secara pribadi, hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kekilafan, dan kesalahan pada saat mungkin berinteraksi dengan teman-teman semua, baik dalam bertutur kata, bersikap, maupun bertindak. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri ini bisa kita menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian apa-apa yang sudah kita perjuangkan selama menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dapat kita pertahankan dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Apoteker. Pada beliau, disilakan. Pak Yardi ya. Langsung tadi nggak lihat ya, Pak Yardi. Adakah Pak Yardi? Nggak ada kayaknya. Ada Pak Henry tuh. Oh ya Pak Henry. Yardi ada, kayak itu profesi apoteker UI itu biasanya Pak Yardi yang pakai. Cuma mungkin beli sholat kali. Ya Pak Jamal dulu kalau gitu. Baik, sambil menunggu Ketua Program Studi Ketua Program Studi Apoteker kembali bergabung di room Zoom, kita lanjutkan terlebih dahulu ke Ketua Program Studi Nurse. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari profesi NES, Jamaluddin dan Puspika Lubi. Atas nama profesi NES. Yang pertama-tama saya hormati Bu Dekan, Bu Zilhadiyah, Wakil Dekan. 1 Bu Irma Nurbaiti, Wakil Dekan kedua Bu Yuli Amran, Wakil Dekan ketiga Bu Ida Rosidah. Yang saya hormati Bu Kabag, Bu Madatul Musyarofah, dan Kasubag, Bu Juli dan Pak Furkon, para tendik, para dosen, para senior kami. Di sini ada Pak Yanis dan teman-teman lain, dan teman-teman dosen lainnya. Yang saya hormati juga nih teman-teman dari mahasiswa, dari alumni, dari mana lagi nih yang saya sebelum saya sebut satu persatu karena mungkin banyak. Kami atas nama Profesi NES menghaturkan
dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bikhair. Allahumma ja'alna bi'imakum minal aidin wal fa'idin. Kalau tadi Bu Irma dan teman-teman itu ada puisi, saya nggak bisa puisi. Cuman ada kata-kata sedikit aja. Ikan sepat, ikan patin. Sempat nggak sempat, mohon maaf lahir batin, katanya. Ya. Lucu-lucu. Ya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, sikap yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menjadikan kita semakin bertakwa, diberikan kesehatan, kelancaran, kemuliaan umur yang panjang dan barokah. Dan kita juga dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan juga hari ini hari Senin, ya, pukul 12, saya deklarasikan 0-0 ya buat kita semua. 0-0 lagi. Jadi kita 0-0 kembali tanpa ada ini. Mohon maaf lahir batin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Program Studi Nurse. Selanjutnya, apakah Ketua Program Studi Apoteker sudah bergabung kembali di room Zoom? Ada. Oke, baik, silakan Bapak untuk menyampaikan ucapan hari rayanya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin ya untuk off kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dekan Fikes, Ibu Dr. Zilhadia MSI APT, kepada para wakil dekan, baik dekan 1, 2, dan 3, rekan-rekan Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Fikes, Kabak, dan para Kasubag, terutama juga kepada mahasiswa, alumni, seluruh tenaga kependidikan, dan pokoknya seluruh sivitas akademika yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker, baik atas nama pribadi maupun atas nama pengelola Program Studi, ingin mengucapkan, memohon dengan setulus-tulusnya kepada semua atas kesalahan yang tentunya sebagai manusia pasti ada, gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Apoteker. Selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apakah perwakilan dari DEMA sudah bergabung di room Zoom? Ini tadi ada Yusuf ya? Ya, sepertinya tadi ada Fajar Yusuf. Iya, Fajar Yusuf ya. Karena ya tadi ada. Atau yang mewakili barangkali. Abizar ada nggak Abizar? Abizar. Ada Nurdiansyah itu, Bu. Belum ada diwakilkan. Alumni dulu kali? Ya, Alumni. Alumni dulu ya. Baik, karena dari teman-teman perwakilan SEMA maupun DEMA belum ada, maka saya silakan kepada alumni Fakultas Ilmu Kesehatan untuk menyampaikan ucapan hari raya. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu dan silaturahmi dalam acara halal bihalal Fakultas Ilmu Kesehatan Uin Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Zihal Hadia APTMSI selaku Dekan Fikes Uin Hidayatullah Jakarta, Ibu Wakil Dekan, Bu Irma, Bu Yuli, dan Bu Ida, kemudian para ibu bapak kaprodi, serta para ibu bapak dosen yang kami hormati. Saya selaku alumni, mewakili alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Uin Hidayatullah Jakarta, memohon maaf dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mungkin itu singkat yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu dosen, Ibu Dekan, Bu Adek. Mungkin dalam keseharian kami mungkin silaturahmi juga kurang ya Bu ya, atau program-program kita selaku pengurus alumni mungkin masih ada yang belum berjalan. Terus mudah-mudahan di tahun berikutnya sinergis kita sebagai alumni dan sivitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan semakin erat dan semakin terjaga. Dan tadi apa kata Pak Jamal juga, hari ini kita 0-0 dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan yang baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Itu aja yang bisa kami sampaikan selaku alumni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari alumni Fakultas Ilmu Kesehatan, karena tadi sepertinya teman-teman dari Dewan Eksekutif Mahasiswa maupun Senat belum bergabung kembali. Berikutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kepada Ibu Zilhadia. Disilakan. Terakhir nih ya. Karena udah zuhur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kembali lagi teman-teman Wadek, Kaprodi, Sekprodi, Kabak, Kasub, kemudian tenaga dosen ya, seluruh dosen yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, tenaga kependidikan yang saya cintai semuanya. Kemudian dari DEMA, alumni, terima kasih Nurdiansyah sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Kemudian juga ada Karin ya, dan tim dari tim jurnalis ya, terima kasih banyak sudah hadir. Saya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Dekan dan atas nama seluruh pimpinan fakultas tentu saja, dan juga sebagai pribadi ya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika dengan segala kerendahan hati, dengan segala kebaikan kami, dengan segala keterbatasan kami mohon maaf jika dalam selama kepemimpinan baik selama kepemimpinan di Fakultas Ilmu Kesehatan ataupun sebagai pribadi dalam bergaul, banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan pastinya. Karena itu kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan tadi kita sama dari Pertamina ya Pak Jamal ya. Siap. Dimulai dari nol ya. Insya Allah ke depan silaturahmi dengan teman-teman semua selalu kami nantikan ya, kami di dekanat setiap hari insya Allah alhamdulillah Allah karuniakan selama ini kesehatan, dan mudah-mudahan ke depan juga kami setiap hari selalu ada di kampus. Dan kalau ada teman-teman yang kebetulan berkunjung silakan bertemu kangen dengan kami. Sebenarnya kalau saya pribadi sangat kangen dengan teman-teman semua gitu. Walaupun sering ketemu dengan secara virtual, tapi ketemu fisik itu rasanya beda gitu. Rasanya beda. Ada yang terlihat lebih kurus, ada yang terlihat lebih berisi gitu ya.
Tapi rasanya silaturahmi itu lebih enak dan lebih nyambung ketika kita bertemu secara offline. Mudah-mudahan ke depan kita semua saling bersinergi untuk membangun Fakultas Ilmu Kesehatan yang berprestasi, yang terus menguatkan perannya. Kita buat karya dengan prestasi sendiri. Fakultas Ilmu Kesehatan insya Allah kita canangkan untuk menjadi fakultas yang tadi ya keunikannya adalah mampu untuk jadi pusat integrasi ilmu kesehatan dan ilmu keislaman. Insya Allah semuanya itu dengan kerja keras kita semua. Mahasiswa juga saya lihat sekarang topik-topik webinarnya sudah mulai mengarah ke situ, luar biasa gitu. Kita sama-sama menyongsong ini bahwa nanti 10 tahun ke depan, bahkan kalau bisa lebih cepat, insya Allah Fakultas Ilmu Kesehatan akan menjadi pusat integrasi ilmu keislaman dan ilmu kesehatan baik di Indonesia maupun kita bercita-cita secara regional nantinya. Sekali lagi banyak maaf, mohon kelapangan hati dari teman-teman semua, karena kalau sebagai pimpinan pasti salahnya pasti lebih banyak gitu ya. Jadi kepada mahasiswa juga semuanya, mari kita saling bersinergi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Acara yang berikutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Zidan Yusariza dari Kesehatan Masyarakat semester 2. Kepada Zidan, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dekan beserta jajarannya dan seluruh dosen yang hadir pada acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama tundukkan hati dan pandangan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan diawali berdoa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bubidan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fi umuri dunya wal akhirah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wasyafa'ah wal barakah wal istiqomah bi barakati sab'il masani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gali masih mute, Gali? Mohon maaf Ibu. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Zidan atas pembacaan doanya. Dengan ditutupnya acara ini dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah juga acara kita pada hari ini. Saya Gali Rofikoh selaku pembawa acara. Mohon undur diri, mohon maaf atas salah kata dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kullu amu antum bi khair wa sihah wa afiyah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir. Pak Yanis, makasih. Sama-sama Bu Zil. Ya,